Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas mengenai video selanjutnya, yaitu mengenai cara membuat form login dan bagaimana cara mengatur setiap halaman yang hanya bisa diakses jika dia login terlebih dahulu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuat form loginnya. Caranya kita buat tambahkan file di sini dengan nama login.php. Setelah itu kita akan buat formnya. Kita buat dulu form HTML-nya. Formnya kita samakan saja dengan form yang ada pada registrasi. Jadi kita copy paste aja pada registrasi ini. Kita copy paste pada bagian bodinya. Kita copy dia. Kemudian setelah itu kita paste pada bagian sini. Setelah itu kita akan sedikit setting ya. Di sini registrasi kita ganti dengan login. Kemudian title-nya kita ganti dengan login. Oke, kemudian setelah itu di sini simpannya kita ganti dengan login. Name-nya kita ganti dengan login. Kemudian sekarang kita simpan dan kita coba lihat hasilnya. Kita buka browser kita, kemudian setelah itu kita panggil localhost, kemudian jual beli, enter. Masuk ke data, input data, kita ini dulu cari ke loginnya. Oke, form loginnya sudah berhasil. Sekarang kita akan fokus ke kode PHP-nya. Maka seperti biasa, kita buat kode PHP pada bagian atasnya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah ketika kita ingin membuat form login, kita harus membuat dulu paling atasnya itu namanya session start. Session start. Sini setelah itu baru kita akan membuat koneksi untuk melakukan pencocokan dengan yang ada di database mengenai loginnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu variabel koneksinya. Kita buat namanya connect. Connect karena kita akan berurusan dengan database. Kemudian mysqli, kita kasih dia connect. Kemudian di sini kita tambahkan di sini localhost. Kemudian kita tambahkan lagi di sini root untuk nama username-nya. Kemudian passwordnya kita kosongkan dan di sini kita panggil nama database-nya yaitu jual beli. Oke, setelah itu kita akan masuk ke formnya ya. Jadi ketika kita mengklik ini, maka kita akan melakukan pencocokan antara password yang diinputkan dengan password yang ada di database. Nah, di sini kita akan buat if isSet. Kemudian di sini kita tampilkan $, kita kasih post. Kemudian satu kita tambahkan seperti ini. Ini kita tambahkan dan di sini kita lihat, di sini itu simpan. Nah, di sini kita menggunakan namanya login. Maka kalau di sini login, nama buttonnya di sini juga kita akan menggunakan button login. Oke, setelah ini kita akan lakukan pembuatan query atau kita harus ambil dulu deh semua data yang kita inputkan pada bagian username sama passwordnya. Kita ambil datanya dengan menggunakan, kita membuat variabel terlebih dahulu. Kita kasih user name sama dengan $post. Kenapa kita menggunakan post? Karena metode yang kita gunakan adalah post. Ya, di sini kita kasih dia namanya di sini username, maka di sini juga username. Kemudian setelah itu ini kita buat variabel lagi untuk menampung passwordnya. Kita saja pass dan $post. Kemudian setelah itu kita kasih di sini namanya harus sama juga dengan ada di sini. Pass, Ctrl C, kita paste dan kita berikan seperti ini dan kita lanjut buat query-nya. Kemudian di sini kita menggunakan select bintang from bukan produk ya, kita cek dulu nama dari database loginnya. Kita cek di sini. Ini namanya di sini adalah pengguna, maka kita panggil nama tabelnya pengguna.
pengguna. Kemudian setelah itu kita kasih dia condition where misalkan di sini kita lihat username, kita lihat datanya, di mana di sini username sama dengan admin, username sama dengan username yang akan ada di sini, kemudian password juga kita cari ada yang di sini. Maka di sini username, kita tulis username sama dengan, kita kasih seperti ini, kita kasih $, kemudian username, kemudian di sini kita n aja, gunakan n, dan password sama dengan, kita kasih di sini $pass. Jika query-nya ini berhasil, maka seharusnya nanti dia akan memiliki nilai ya. Oke, sebelumnya kita eksekusi dulu query ini dengan cara membuat sebuah variabel. Kita kasih dia $hasil, kemudian setelah itu kita mysqli, kita query, kemudian satu kita buat di sini $connect, kemudian kita tambahkan $query, kita kasih titik 2, kemudian setelah itu kita akan tambahkan sedikit penggunaan percabangannya. Jika di sini kan untuk mengecek apakah nanti hasilnya itu ada atau tidak, cara mengeceknya adalah kita bisa menggunakan mysqli, kemudian setelah itu kita kasih dia num row, kemudian di sini kita akan panggil namanya di sini hasil, maka di sini $hasil. Kemudian kita cek dia apakah datanya ada atau tidak dengan mencocokkan dengan 1. Oke. Jika ada datanya, maka dia akan menjalankan pada bagian dalamnya sini. Maka jika berhasil, maka kita buat sebuah session namanya. Nah, session inilah yang akan digunakan untuk melakukan pembatasan nanti bagi siapa-siapa yang mengakses halaman yang kita berikan session. Jadi kita kasih di sini misalkan namanya itu adalah login. Kita kasih aja nilainya sama dengan true. Kemudian setelah itu kalau dia berhasil, maka selanjutnya dia akan kita pindahkan. Pindahkan kemana? Kita akan pindahkan ke tampil data kita, maka kita menggunakan header. Kemudian seperti ini, kemudian kita tambahkan location, kemudian header. Ini kita tampil data .php. Oke. Setelah itu kita kasih exit agar semua kode program di bawahnya itu tidak akan dijalankan. Oke, baik. Sekarang itu kita simpan. Sekarang kita akan mencoba apakah session kita sudah berhasil atau tidak. Caranya adalah kita harus tambahkan pada bagian sini, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kita mencoba menggunakan admin dan admin 123. Maka kita tulis di sini admin, kemudian ditambahkan lagi di sini admin 123. Kita bisa cek dengan menggunakan ini. Admin 123 sudah benar. Sekarang kita coba login. Oke, setelah login, dia masuk ke registrasi. Oh ya, maaf, pada bagian ininya masih belum di ini ya. Kita harus ganti ke namanya login.php. Login.php kita simpan, kemudian kita ulang lagi, back, refresh, kemudian kita masukkan admin 123, kemudian kita login. Nah, login kita sekarang sudah berhasil dan sessionnya sudah kita dapatkan. Oke, baik. Setelah kita membuatnya seperti ini, maka nanti kita perlu membuat sebuah tombol untuk melakukan logout. Akan tetapi sebelum kita membuat tombol logoutnya, kita cek dulu di sini. Jadi tujuan login itu dibuat adalah agar
halaman yang kita ingin akses dengan login itu tidak bisa diakses kalau kita tidak login terlebih dahulu. Maka caranya adalah kita akan tambahkan pada setiap halaman yang kita inginkan hanya bisa diakses ketika dia login. Nah, di sini Pak Guru akan menambahkan beberapa kode script pada bagian tampil data, halaman tampil data, karena saya tidak pengen halaman tampil data ini bisa diakses oleh orang lain tanpa melakukan login terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa tambahkan script session start. Session start. Kemudian di sini kita harus melakukan pengecekan dulu apakah dia login atau tidak. Kalau dia tidak login, berarti dia tidak boleh masuk ke halaman ini. Maka kita menggunakan if, kemudian kita kasih dia seperti ini. Is set, kemudian kita kasih dia $session. Dan di sini kita kasih dia login. Ingat, login ini harus sama dengan session yang sudah kita buat ketika melakukan login. Jadi login ini harus sama dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Kalau misalkan di sini kita tulisnya ABC, maka di sini juga harus ABC. Ini juga harus ABC. Setelah itu, maka kalau dia tidak sama, maka kita akan langsung direct dia ke login.php. Maka kita menggunakan header. Kemudian kita kasih dia location. Kemudian di sini kita kasih login.php. Kemudian setelah itu pada bagian sini juga kita akan tambahkan exit. Biar dia tidak melakukan eksekusi pada bagian selanjutnya ya. Apakah berhasil atau tidak? Misalkan kita simpan terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini sessionnya itu kita harus hancurkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita harus matikan dulu. Kemudian kita buka page baru. Nah, sekarang kita coba apakah halaman tampil data kita bisa diakses tanpa menggunakan login. Kalau dia berhasil diakses, berarti login kita ada yang salah. Local host kemudian jual beli, dan kita kasih di sini misalkan dia tampil data.php. Nah, sekarang dia tidak bisa masuk ke tampil data.php, tetapi mereka masih bisa masuk ke input data. Kenapa mereka bisa berhasil masuk ke input data? Karena pada bagian halaman input data ini kita bisa belum memberikannya seperti ini. Input datanya tuh. Bagian sini kita belum memberikannya. Maka jika kita memberikan input data kode yang ini, maka mereka tidak akan bisa masuk ke input data kita sebelum mereka melakukan login terlebih dahulu. Maka di sini saya akan simpan dia. Setelah disimpan, kita lihat apakah sekarang bisa melakukan mengakses halaman ini tanpa login. Seharusnya tidak bisa. Tuh, dia akan dilempar ke halaman login. Nah, sekarang kita coba masukkan ke admin. Admin 1 2 3. Kemudian kita coba login. Nah, sekarang kita sudah bisa login. Artinya sessionnya sudah tersimpan di browser kita. Nah, kalau sudah sessionnya sudah bisa, ini juga bisa kita tambahkan di sini. Input data. Maka input data pun sekarang sudah bisa kita akses karena kita sudah melakukan login. Nah, tuh seperti ini. Oke, hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini untuk membuat login sessionnya. Silakan dipelajari dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.